Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah pertemuan kelima ya, kita akan membahas mengenai turunan atau yang disebut sebagai derivatif. Ya, saya lanjutkan. Untuk pertemuan kelima di sini saya mengharapkan itu Anda untuk mencatat ya. Jadi yang sudah saya jelaskan di video ini ya, silakan dicatat seperti itu ya. Ketentuan pencatatannya Anda bisa menggunakan stylus ataupun bisa mencatat di buku secara manual ya. Nah, di situ saya bunyikan untuk ketentuannya. Nah, di sini catatlah apa saja yang saya jelaskan di PPT guna melengkapi modul yang sudah ada di LMS Anda ya. Jadi di situ ada beberapa pembahasan yang masih belum ada di modul, jadi silakan dilengkapi seperti itu ya. Kemudian Anda di sini bisa mencatat langsung di modul PDF dengan menggunakan stylus ataupun di buku catatan masing-masing, tadi sudah saya jelaskan. Nah, catatan tidak boleh dalam bentuk ketikan ya, harus murni tulisan tangan Anda masing-masing. Nah, jika kedapatan melakukan hal demikian ya, jadi jika terbukti bahwa catatan Anda itu adalah ketikan ataupun tulisan tangan orang lain, maka nilai catatan Anda itu adalah 0. Ya, saya kira cukup jelas di situ. Ya, guna stylus di sini ketika Anda menghadapi suatu grafik ya, di situ Anda ya, grafik yang tidak ada di dalam modul Anda, di situ nanti akan banyak grafik yang tidak ada di modul Anda ya. Jadi nanti Anda bisa menggunakan stylus ya dengan mengcrop gambar tersebut dan untuk mengasih keterangannya di sebelah di sampingnya atau seperti apa. Nah, bagaimana kalau misalkan Anda mengcrop tapi lalu di situ Anda menulis di pembahasan yang sama? Jadi tidak boleh ya menulis di buku dengan pembahasan cropan tersebut, tidak boleh. Jadi kalau misalkan Anda ingin pakai stylus di sini berarti pada pembahasan tersebut, maka ya Anda ya pakai stylus. Kalau misalkan pakai buku ya silakan untuk grafiknya digambar. Ya, itu adalah guna stylus, guna mempercepat catatan Anda masing-masing. Nah, di sini Anda bisa mencatat secara berselang-seling di buku ataupun di file ya, menggunakan stylus ataupun menggunakan buku. Ya, selang-seling itu seperti itu, menggunakan buku boleh, menggunakan stylus boleh, gabungan dari keduanya. Nah, kita fleksibel saja ya, tapi di sini dengan catatan ya pembahasan yang diberikan itu berbeda. Maksudnya apa? Kalau misalkan pembahasannya yang tadi ya grafik, tapi masih ada pembahasannya di situ, Anda ingin mengcrop grafiknya, berarti otomatis Anda harus menggunakan stylus untuk penjelasan tersebut. Kalau misalkan Anda menggunakan buku, berarti Anda wajib untuk menggambar grafik tersebut. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini kita akan mulai dari pembahasan bab ini ya. Jadi kita mulai dari limit dan kecil tak hingga. Jadi silakan untuk memulai menulisnya. Anda bisa menulis di buku atau langsung di PDF-nya masing-masing, karena untuk pembahasan di sini ya tidak ada di modul Anda. Ya. Di sini kalkulus pada umumnya dikembangkan dengan memanipulasi sejumlah kualitas yang sangat kecil. Ya. Kemudian setiap perkalian dengan kecil tak terhingga atau infinitesimal tetaplah kecil tak terhingga. Kemudian yang ketiga itu dari sudut pandang ini, kalkulus adalah sekumpulan teknik untuk memanipulasi kecil tak terhingga. Nah, pada abad ke-19 konsep kecil tak terhingga digantikan oleh konsep limit. Nah, kalkulus adalah sekumpulan teknik manipulasi limit-limit tertentu. Oke.
saya lanjutkan. Ini adalah lanjutan untuk yang harus Anda tulis ya di buku atau di stylus, ketentuannya seperti itu. Nah, untuk turunan kita mulai pada turunan ya. Mungkin kemarin memang sudah saya jelaskan sedikit, tapi mungkin ada yang perlu saya perjelas lagi dari sana. Nah, di sini turunan dari fx itu adalah f aksen x. Nah, misalkan di sini ada fx sama dengan x kuadrat, maka turunan dari fx itu adalah f aksen x sama dengan 2x. Ya, jadi kalau simbol dari turunannya fx itu adalah f aksen. Ini adalah bacanya adalah aksen. Jadi kalau di sini f aksen fx itu adalah sama dengan x kuadrat, maka f aksen x atau turunan pertama dari fx itu adalah sama dengan 2x. Nanti ada yang namanya turunan pertama dan turunan kedua dan seterusnya seperti itu ya. Nah, lanjutan untuk catatan Anda. Nah, di sini kita masuk pada fungsi linear. Ya, fungsi linear itu yang bagaimana sih? Saya ingatkan untuk fungsi linear bentuknya itu adalah, ini adalah bentuk umum ya, yaitu sama dengan yaitu y sama dengan mx ditambah dengan b. Nah, dengan m itu apa? M kalau kita cek di sini itu ada hubungannya dengan gradien. Gradien itu adalah perubahan y dibagi dengan perubahan x. Ya, kalau kita berbicara mengenai perubahan berarti otomatis kita berbicara mengenai delta. Ini adalah bacanya delta y dibagi dengan delta x. Jadi gini maksudnya, jadi nanti ada yang namanya y1 dan y2, kemudian ada namanya x1 dan x2. Nah, nanti untuk delta x per delta y per delta x ini nanti diperoleh y2, y yang besar dikurangi dengan y yang kecil dibagi dengan x besar dikurangi dengan x kecil. Nah, catat nanti sesuai dengan yang saya tulis juga. Nah, di sini kemiringan fungsi dapat diekspresikan juga sebagai ya, nanti itu adalah kemiringan atau disebut sebagai m ya, di situ adalah sama dengan f fungsi x plus h dikurangi dengan fungsi x dibagi dengan x plus h dikurangi dengan x. Ini adalah rumusnya. Nah, di mana x, fx itu adalah sebagai titik pertama. Kemudian h itu adalah sebagai jarak horizontal. Jarak horizontal ya, ingat-ingat horizontal itu adalah yang seperti ini, kalau vertikal itu adalah yang seperti ini. Nah, kalau berarti untuk titik kedua itu yang mana? Saya jelaskan lagi. Untuk titik kedua itu adalah titik kedua itu adalah jadi x plus h, f x plus h. Ini adalah titik keduanya. Saya lanjutkan. Nah, sudah saya beritahu di sini karena di sini ada grafik, Anda harus memilih salah satu ya. Di situ Anda bisa mencatat di buku atau bisa mencatat di stylus. Kalau di buku silakan semuanya dicatat di buku dan digambar. Kalau Anda mencatat dengan stylus berarti Anda hanya mengcrop gambar tersebut, kemudian catat yang ada di sebelah kiri. Saya lanjutkan pada untuk menentukan kemiringan dari sebuah kurva, kita menggunakan limit ya. Turunan dari kurva fx di suatu titik itu adalah kemiringan dari garis singgung terhadap kurva di titik tersebut, sehingga turunan diperoleh dengan mencari limit ya. Limitnya itu adalah turunannya itu adalah kita mencari limit dari ini.
Jadi f aksen x itu adalah sama dengan limit h mendekati 0 f x plus h, fungsi saat x plus h dikurangi dengan fungsi saat x dibagi dengan h. Nah, kalau kita lihat atau kita cek dari situ, ya dari gambar yang ada di sini, kan tadi yang ada namanya y besar dan y kecil, dan ada yang namanya x besar dan x kecil, atau y besar itu y anggaplah sebagai y2, dan ini adalah y1, kemudian ini adalah x2 dan ini adalah x1. Kalau kita berbicara mengenai mencari turunannya tersebut, otomatis di sini itu adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0. Nah, di sini itu adalah delta y per delta x. Nah, untuk delta y-nya berarti ini adalah misalkan sebagai y2 dikurangi dengan y1. Kemudian delta x-nya sebagai x2 dikurangi dengan x1. Ini anggaplah sebagai y2 dan ini anggaplah sebagai y1. Kemudian ini adalah x2 dan ini adalah x1. Sudah jelas saya kira di situ. Nah, nanti dia akan berbentuk seperti ini. Nah, saya lanjutkan pada contoh. Tentukan nilai dari turunan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat pada titik 3,9. Jadi di sini Anda harus menggunakan definisi limit. Baik, karena tadi itu adalah kalau kita berbicara mengenai f aksen x, berarti otomatis limit h mendekati 0 ini adalah ini dikurangi dengan ini dibagi dengan h. Kemudian kalau kita cek untuk f aksen 3, berarti otomatis kita substitusikan x-nya itu adalah 3. Yang ada di sini silakan disubstitusikan 3. Kemudian fx-nya di sini dia mengikuti y, karena fx itu kan adalah sama dengan y, berarti fx-nya itu adalah 9. Nah, kalau sudah demikian, maka limit h mendekati dengan 0 itu adalah 9 plus 6h ditambah dengan h kuadrat dikurangi dengan 9. Nah, nanti diperoleh sama dengan limit h mendekati 0 itu adalah 6h ditambah dengan h kuadrat dibagi dengan h. Nah, saya lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya nanti diperoleh, kita keluarkan hanya sedemikian sehingga nanti diperoleh limit h mendekati 0 itu ada 6 plus h dikalikan dengan h dibagi dengan h. Nanti kita melakukan pencoretan yang dengan atas dengan yang ada di bawah. Kemudian tinggal di situ limit h mendekati 0 6 plus h. Nah, untuk menghilangkan limit di sini berarti kita harus mensubstitusikan nilai hanya saat 0. Nanti limitnya akan hilang. Jadi 6 plus 0 itu adalah sama dengan 6. Ini adalah hasil dari contoh soal tersebut. Saya lanjutkan. Di sini kita mulai pada gradien grafik garis lurus di sini. Nah, saya ingatkan lagi dari SMA atau SMK dulu ya, itu ada definisi gradien. Ya, gradien itu adalah jarak tegak naik atau turunnya garis tersebut di antara dua titik P dan Q dibagi dengan jarak mendatar antara P dan Q. Sudah saya sebutkan bahwa M atau yang disebut sebagai gradien itu adalah sama dengan dy per dx. Jadi jarak tegak dibagi dengan jarak mendatar yang ada di koordinat. Nah, saya lanjutkan di sini contoh diketahui P titiknya ya bernilai 2,3.
2,3 itu di mana? Kalau kita cek dari grafik yang ada di sebelah kanan, itu ada 2,3 ada di sini. Ini adalah sebagai titik P. Kemudian dan Q itu ada di 6,4. Ini adalah Q, ini adalah 6, dan ini adalah 4. Berarti ini adalah titik Q. Pertemuannya adalah titik Q ya, 6,4. Seperti itu. Nah, penyelesaiannya di sini. Nah, Q di situ berada di kanan atas titik P, ya. Kanan atas berarti nanti otomatis Y-nya Q mengurangi Y-nya P, X-nya Q mengurangi X-nya P. Nah, kalau sudah demikian kita substitusikan pada rumus gradien. Gradien itu adalah sama dengan M dibagi dengan dy per dx ya. Kemudian kita substitusikan dy-nya, itu berarti y yang sebelah kanan atas itu mengurangi y yang sebelah kiri bawah. Berarti yq dikurangi dengan yp dibagi dengan xq dikurangi dengan xp. Kalau yang atas pengurangannya seperti ini, otomatis yang bawah juga mengikuti demikian. Tidak boleh dibolak-balik. Kalau yang atas seperti itu, berarti yang bawah tidak boleh dibalik ya. Kemudian kita cek di situ YQ-nya sudah boleh kita substitusikan atau diganti ya. YQ-nya sebagai 4, ini adalah YQ. Ya. Kemudian dikurangi dengan YP. Mohon maaf, ini adalah YP dibagi dengan XQ dikurangi dengan XP. Nah, kalau sudah demikian nanti kita peroleh itu adalah sama dengan 1/4 sama dengan 0,25. Jadi garis miring tersebut naik secara tegak dari kiri ke kanan sebesar 0,25 satuan. Nah, saya lanjutkan ya. Kita pada contoh selanjutnya ya, yaitu diketahui P 3,5. P-nya itu adalah 3,5, letaknya ada di sini 3,5. Jadi di sini kita harus menggambar terlebih dahulu ya, memang ya. Kalau misalkan ada contoh seperti ini, Anda wajib menggambar terlebih dahulu dan menentukan rumus ya, rumusnya seperti itu ya, bagaimana yang Y-nya yang lebih besar atau Q-nya yang lebih besar, P-nya yang lebih besar atau Q-nya yang lebih besar. Nah, kalau kita cek di sini, ini adalah sebagai Q. Q itu adalah 7,1. Nah, kalau sudah demikian, baru kita lanjut pada rumus. Nah, penyelesaiannya di situ, P berada di titik di kiri atas Q. Sehingga, ya, di situ M sama dengan dy per dx sama dengan yq min yp dibagi dengan xq min xp. Oke, nanti diperoleh M-nya itu adalah min 1. Jadi garis miring tersebut turun secara tegak dari kiri ke kanan sebesar 1 satuan. Saya lanjutkan. Nah, untuk soal latihannya ya, untuk soal latihannya mungkin di sini silakan mencatat terlebih dahulu ya. Untuk soal latihannya nanti akan saya infokan lagi kapan pengumpulannya, seperti itu. Saya lanjutkan. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, di situ kan tadi kita membahas mengenai gradien dari suatu garis. Sekarang ini adalah gradien dari suatu kurva. Nah, gradien dari suatu kurva itu pengertiannya adalah jarak tegak naik dan turunnya kurva di antara dua titik P dan Q dibagi dengan jarak mendatar antara P dan Q. Nah, gradien kurva di titik P itu sama dengan gradien garis singgung pada kurva tersebut di titik P itu. Saya lanjutkan, gambarnya seperti ini ya. Ini adalah titik P ya. Nah, di sini ada yang namanya gradien dari titik P tersebut.
dengan kurva yang seperti ini. Baik, saya lanjutkan. Ini ada ya definisi turunan, misalkan P merupakan titik tetap X, Y pada kurva dan Q merupakan titik di sebelahnya dengan koordinat X plus DX, Y plus DY. Nah, penambahan kecil X besar delta X menghasilkan bertambahnya Y sebesar delta Y, sehingga Y sama dengan Fx di situ menjadi Y plus delta Y sama dengan Fx plus delta X. Ya. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat ini adalah keterangan dari gambar yang ada di sebelah kanan. Itu tetap ada titik P dan titik Q, ya. Kemudian itu ada antara jarak horizontalnya P dan Q itu ada dx, dan jarak vertikalnya P dan Q itu ada dy. Kita lanjutkan pada definisi dan penulisan turunan, ya, yaitu dy per dx itu adalah sama dengan y aksen. Kemudian bisa kita tulis sebagai dfx per dx, bisa kita tulis sebagai f aksen x. Bisa, ini adalah rumusnya, ya, rumus dari definisi turunan. Rumus dari definisi turunan menggunakan limit. Baik, saya lanjutkan. Contoh untuk definisi turunan. Bagaimana kita menurunkan Y sama dengan X kuadrat dengan menggunakan definisi. Nah, definisi turunan itu ada hubungannya dengan limit. Jadi tidak boleh langsung kita turunkan, ya, Y aksen sama dengan 2X, karena di sini yang diminta adalah definisi turunan, maka harus kita selesaikan dengan limit. Nah, kalau saya lanjutkan di situ, karena yang kita minta itu adalah dy per dx atau turunan pertama dari y terhadap x, berarti dy per dx itu adalah sama dengan limit delta x mendekati 0, x plus delta x kuadrat dikurangi dengan x kuadrat dibagi dengan delta x. Jadi saya ulangi lagi, ya, di sini karena di sini itu adalah y2, di sini adalah y1. Kemudian ini adalah yang di bawahnya tetap sebagai delta x. Saya ulangi lagi karena antara gap yang ada di sini dan ini itu ada delta x, maka kalau kita tulis y sama dengan x kuadrat, kalau saya memiliki y plus delta x, berarti y plus delta y, mohon maaf, y plus delta y, berarti itu nanti dia menjadi x plus delta x kuadrat. Oke, saya lanjutkan. Ini ada seperti ini, ya, nanti diperoleh x kuadrat limit delta x mendekati 0, x kuadrat plus 2x delta x ditambah dengan delta x kuadrat dikurangi dengan x kuadrat dibagi dengan delta x. Nah, nanti di sini akan melakukan pencoretan, ya, seperti itu. Jadi tinggal limit delta x mendekati 0, 2x delta x ditambah dengan delta x kuadrat dibagi dengan delta x. Nah, untuk delta x yang ada di atas di sini bisa dikeluarkan seperti itu. Kemudian sehingga diperoleh limit delta x mendekati 0, delta x dikalikan dengan 2x plus delta x dibagi dengan delta x. Karena delta x di atas dan delta x di bawah itu bisa dilakukan pencoretan, maka hasilnya tinggal limit delta x mendekati 0, 2x plus delta x. Nah, kemudian di sini untuk menghilangkan limitnya berarti kita substitusikan delta x
menjadi 0. Demikian sehingga nanti untuk rumus untuk Y sama dengan X kuadrat diperoleh turunan pertamanya itu adalah 2X. Saya lanjutkan pada contoh Y sama dengan X pangkat 3. Di sini tetap menggunakan definisi dari turunan. Nah, saya ingatkan lagi ketika Anda memperoleh Y sama dengan X pangkat 3, kalau Anda ingin mencari Y plus delta Y, atau sebagai Y2 ini adalah anggaplah sebagai pertama, kalau Anda ingin mencari Y2 berarti otomatis Y plus delta Y sama dengan X plus delta X saya pangkatkan dengan 3. Berarti betul di sini adalah sebagai 2 dan ini adalah sebagai Y1, Y2-nya adalah ini ya. Kemudian X1-nya ini adalah ini. X-nya delta X dibagi dengan delta X. Jadi dy per dx itu adalah sama dengan limit delta X mendekati 0, X plus delta X pangkat 3 dikurangi dengan X pangkat 3 dibagi dengan delta X. Nah, kalau sudah demikian, maka untuk ini ya kita jabarkan sedemikian sehingga nanti diperoleh ini hasilnya. Penjabarannya bagaimana? Saya ulangi kembali untuk perpangkatan pangkat 3 untuk X plus delta X berarti harus kita jabarkan seperti berikut. Mungkin ada yang masih ingat mengenai penjabaran secara mungkin rumus yang lebih singkat ya di situ. Silakan dicari sendiri untuk rumusnya. Jadi nanti akan diperoleh seperti ini rumusnya ya. Kemudian sama dengan limit delta X mendekati 0 3X kuadrat delta X ditambah dengan 3 delta X kuadrat ditambah dengan delta X pangkat 3 dibagi dengan delta X. Nah, untuk delta X-nya kita keluarkan 1 di sini sedemikian sehingga nanti diperoleh seperti ini ya. Kemudian untuk delta X yang di atas dan yang ada di bawah silakan dilakukan pencoretan sedemikian sehingga nanti ini ya, ini langsung kita substitusikan dia agar limitnya dia hilang, berarti disubstitusikan atau diganti delta X-nya dengan 0. Demikian sehingga nanti diperoleh bahwa turunan pertama dari Y terhadap X itu adalah 3X kuadrat. Saya lanjutkan. Nah, saya lanjutkan pada contoh nomor 3 yaitu Y sama dengan X pangkat N. Nah, nanti penjabarannya seperti itu. Ya, nanti silakan dicari sendiri kenapa penjabarannya seperti tersebut. Nah nanti diperoleh kalau kita cek di situ ini nanti kita sebagai rumus acuan ya. Kalau Anda mendapati rumus ini berapapun pangkatnya di situ dia akan memakai rumus N dikalikan dengan X pangkat N min 1. Itu adalah turunan pertama dari Y terhadap X dengan Y sama dengan X pangkat N. Saya lanjutkan di situ. Di sini ada definisi turunan mengenai trigonometri ya. Ya, di situ ada Y sama dengan sin X. Berarti kita turunkan ya dy per dx sama dengan limit delta X mendekati dengan 0. Di situ sin X plus delta X dikurangi dengan sin X dibagi dengan delta X. Nah, silakan dicek kembali untuk rumus dari trigonometri Anda. Di sini kenapa dia menjadi seperti ini ya. Nanti silakan dicek. Ya, untuk yang di sini sama. Nah, kalau sudah demikian nanti kita dapatkan langsung saja bahwa turunan pertama dari sin X itu adalah sama dengan cos X. Ya. Saya lanjutkan pada turunan dari logaritma normal. Ini adalah ln logaritma normal. Jadi jika diketahui Y sama dengan ln X,
Nanti kalau kita memakai definisi dari turunan, berarti dy per dx itu adalah sama dengan limit delta x mendekati 0, ln x plus delta x dikurangi dengan ln x dibagi dengan delta x, ya. Karena di sini yang di atas di sini mengurangi, kalau ingin kita gabungkan ln-nya menjadi satu, karena di sini mengurangi berarti otomatis dia membagi. Nah, sedemikian sehingga diperoleh seperti ini. Nanti silakan dicek. Ya, hasilnya adalah ini. Itu turunan pertama dari ln x. Oh, sepertinya belum ya. Ini saya kira yang berbeda di situ. Masih bisa kita ya sederhanakan lagi bahwa turunan pertama dari ln x itu adalah sama dengan 1 per x. Ya, saya lanjutkan. Ini rumus-rumus dasar turunan. Saya kira ada sebagian di buku di modul Anda. Nah, nanti bagi yang tidak ada, silakan bisa ditambahi di modul Anda dengan menggunakan stylus maupun di buku Anda masing-masing mencatatnya. Ini adalah rumus-rumusnya. Ini ada rumus-rumus dasar turunan juga. Nanti kalau misalkan tidak ada di modul Anda, silakan dicatat yang tidak ada saja. Atau perlu saya jelaskan sedikit untuk misalkan di sini untuk rumus-rumus dasar turunan, rumus dari konstanta. Misalkan turunan dari konstanta itu adalah 0. Misalkan saya memiliki konstantanya itu adalah 2, berarti saya punya seperti ini, d per dx 2 itu adalah sama dengan 0. Seperti itu ya. Karena di sini tidak ada variabelnya, variabel x, maka konstantanya adalah 0. Nah, di situ ini adalah rumus umum dari turunan. Ketika Anda mendapati soal x pangkat n, langsung tanpa pakai definisi ya, tanpa diminta yang definisi tersebut, maka turunan dari x pangkat n terhadap x itu adalah sama dengan nx pangkat n-1. Kemudian ini sudah kita cari tadi, turunan dari sin x itu adalah cos x. Ya, dan lain sebagainya, nanti silakan dicek sendiri. Ini tadi juga sudah kita cari bahwa turunan dari ln x terhadap x itu adalah sama dengan 1 per x. Nah, ada lagi di sini turunan dari e pangkat x, saya turunkan terhadap x itu adalah sama dengan e pangkat x. Oke, ini adalah lanjutan dari rumus turunannya, ya, sin hx. Turunan pertama dari sin hx terhadap x itu adalah cos hx, seperti itu. Nah, di sini ada rumus-rumus yang biasanya kita gunakan juga ya. Ada permisalan ya. Di sini ada u dan v. Ya, untuk turunan ketika saya mendapati u plus kurang ya, ditambah atau dikurangi dengan v diturunkan terhadap x, maka dia akan menjadi u aksen ditambah atau dikurangi v aksen, seperti itu. Ini bukan plus minus ya, bukan aproksimasi, tapi Anda bisa memakai ditambah atau dikurangi di situ, tergantung dari soalnya. Nah, bagaimana ketika Anda mendapati d per dx dari uv? Berarti di sini didapatkan turunan pertamanya yaitu u aksen v ditambah dengan v aksen u. Saya hanya mengingatkan saja seperti itu. Ketika Anda mendapati ini, berarti turunannya itu adalah sama dengan u aksen v dikurangi dengan v aksen u dibagi dengan v kuadrat. Oke, ini adalah ya rumus-rumus dasar permisalan ya. Di situ ada
permisalannya U pangkat N saya turunkan terhadap X, nanti dia akan menjadi N dikalikan dengan U pangkat N min 1 dikalikan dengan DU per DX. Ini ada yang berbeda. Kalau tadi itu kan X pangkat N, kalau ini adalah U pangkat kalau tadi kan X pangkat N saya turunkan terhadap X, berarti langsung kita peroleh ini tanpa mengalihkan dengan itu ya. Kalau ini berbeda karena kita pakai permisalan U dan penurunannya terhadap X, maka harus kita kalikan dengan DU per DX. Seperti itu. Oke. Nah, tergantung yang dari sini ya variabelnya. Ini kan variabelnya U diturunkan terhadap X, maka hasilnya demikian ya. Tan U, arkes tan U saya turunkan terhadap X, maka hasilnya adalah ini. Nah, di sini ln U saya turunkan terhadap DX, maka dikalikan dengan DU per DX di akhir. Nah, ini ada yang namanya, tadi saya bilang turunan pertama, kita mulai pada turunan kedua ya. Tadi kan turunan pertama. Ini adalah turunan kedua ya. Turunan kedua itu disimbolkan dengan ini ya. Nanti jangan bingung dengan simbolnya. Kalau turunan pertama hanya satu aksennya saja, kalau di sini ada dua. Simbol-simbolnya bisa menggunakan ini. Nah, turunan ketiga simbolnya seperti ini, turunan keempat, ini adalah turunan keempat ya, dan ini adalah turunan ke N. Nah, di sini tidak ada di modul juga ya, silakan ditulis untuk dalil rantai ya, atau aturan Leibniz di situ. Diketahui Y sama dengan F1 U, dan U itu adalah F2V, dan V itu adalah F3W, dan W itu adalah F4 sampai dan seterusnya, sehingga sampai Fnx ya. Jadi nanti akhirnya ada X di situ, diawali dengan diawali dengan Y dan diakhiri dengan X. Nah, dalil rantai aturan Leibniz-nya tadi kan saya bilang diawali dengan Y dan diakhiri dengan X. Dalil Leibniz-nya di situ sesuai dengan urutan yang ada di sini. Y itu adalah berhubungan dengan U, berarti kita tulis DY per DU. Jadi nanti yang kita tanyakan itu adalah bagaimana sih bentuk dari DY per DX-nya. DY per DX itu adalah diperoleh dari DY per DU. Oke. Dikalikan dengan DU per DV, jadi tergantung dari variabel-variabel penghubungnya tersebut yang saling berhubungan. Kemudian DV per DW tergantung yang dari sini, kemudian ini, kemudian terakhir kita kalikan dengan D ini dibagi dengan DX. Oke, ini adalah contoh soal dari dalil rantai. Saya lanjutkan untuk contoh soalnya. Di sini ada Y sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 3X dipangkatkan dengan 4/3. Nah, kita ambil permisalan ya U sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 3X. Nah, berarti Y-nya itu adalah sama dengan U pangkat 4/3. Kalau kita cek di situ, berarti DU per DX itu adalah sama dengan turunannya yang ada di sini. Ya, itu adalah sama dengan 2X min 3. Kemudian di sini kita turunkan terhadap U, maka diperoleh DY per DU itu adalah sama dengan 4/3 dikalikan dengan U pangkat 1/3. Nah, karena tadi yang diminta itu adalah D per DX, otomatis dia menjadi DY per DU sesuai dengan yang ini, kemudian dikalikan dengan DU per DX. Seperti itu. Nanti silakan disubstitusikan, ini adalah DY per DU.
kemudian ini adalah du per dx. Nah, sedemikian sehingga nanti diperoleh hasilnya adalah ini. Saya lanjutkan pada contoh soal yang berhubungan dengan cos ya. Di situ cos pangkat trigonometri. Contoh soalnya yaitu y sama dengan cos pangkat 5 pi per 3 dikurangi dengan 2x. Jadi ini adalah fungsi cosnya, bukan dikali ya, itu adalah fungsi dari cos. Nah, penyelesaiannya di sini kita misalkan v-nya itu adalah pi per 3 dikurangi dengan 2x, berarti dv per dx itu adalah sama dengan min 2. Nah, kemudian kita misalkan di situ u sama dengan cos v. Ya, karena v-nya kan sudah yang ini kan sudah diganti dengan v, maka ya di situ u sama dengan cos v, berarti du per dv itu adalah min sin v. Kemudian karena di sini masih ada pangkat 5, berarti y di situ saya misalkan sebagai u pangkat 5, berarti dy per du itu adalah sama dengan 5 dikalikan dengan u pangkat 4. Nanti pakai aturan Leibniz atau dalil rantai diperoleh seperti ini, tinggal disubstitusikan atau diganti saja untuk dy per du nya apa, du per dv nya apa, dv per dx nya apa, sedemikian sehingga nanti diperoleh ini. Baik, ini adalah untuk latihan soal Anda juga. Nanti untuk soal yang tadi ya, nanti kita diskusikan lagi untuk latihannya, bagaimana pengumpulannya. Baik, terima kasih untuk pertemuan ya. Ini adalah pertemuan kelima. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.